Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kisonggo Langit. Di video kali ini kita akan membahas energi kehidupan untuk kalian yang lahir di weton Kamis Pahing. Ramalan ini tuh bukan sekedar prediksi ya, tapi juga cerminan perjalanan batin kamu tentang apa yang sedang kalian rasakan, apa yang kamu hadapi dan kamu pelajari saat ini. Ambil yang terasa relevan dan juga lepaskan yang tidak. Mari kita mulai pembacaannya untuk kamu yang lahir di weton Kamis Pahing. Energi pertama untuk kamu, ini muncul The Hangman ya, dalam posisi yang terbalik. Ya, ini menunjukkan kondisi yang stagnansi ya. Kamu mungkin merasa terjebak ya, ataupun sulit melihat situasi dari sudut pandang yang baru. Ada kecenderungan untuk menunda keputusan dan justru memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Dan lalu hadir energi Page of Swords nih untuk kamu. Ini membawa energi keingintahuan dan kewaspadaan. Kamu tuh mulai mencari kebenaran, mulai mengamati seseorang ataupun situasi dengan lebih tajam ya. Ada proses banyak belajar di kehidupan kamu saat ini, tapi juga ada rasa overthinking yang berlebih di kamu nih. Dan kamu harus bisa mengatasi rasa overthinking tersebut. Jangan sampai nanti menghambat langkah kamu gitu ya. Belajar boleh, tapi rasa overthinking kamu harus bisa kendalikan. Energi selanjutnya nih masuk di Empress nih. Ini energi berubah yang menjadi lebih hangat. Ini adalah energi pertumbuhan kamu, kelimpahan kamu dalam rezeki, dan juga momen kamu penyembuhan, healing ya. Ada potensi besar untuk kamu berkembang, baik dalam percintaan kamu, daya kreativitas kamu, maupun kamu secara finansial ya. Tinggal kamu mau membuka diri dengan peluang yang datang, kamu mau merealisasikan ide-ide kreatif kamu atau tidak. Ya, namun energi selanjutnya ini datang dari Three of Swords dalam posisi yang terbalik, yang menunjukkan mungkin ada luka lama yang memang masih dalam proses penyembuhan kamu ya. Mungkin kamu pernah disakiti dan itu masih membekas di sanubari kamu, entah itu dari keluarga datangnya atau dari pasangan kamu gitu ya, atau dari sahabat. Ya, rasa sakit itu perlahan sebenarnya mereda kok, tapi belum sepenuhnya bisa hilang, belum sepenuhnya bisa kamu lupakan. Ya, ini semesta gitu mengarahkan kamu untuk bisa memaafkan dan melepaskan rasa sakit. Kamu harus bisa memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Kamu harus bisa berdamai dengan diri kamu. Kamu harus bisa berdamai dengan luka kamu, sehingga langkah kamu ke depannya itu tidak terganggu. Kemudian The Hermit ini muncul. Ya, kamu tuh sedang ataupun masuk dalam fase menyendiri ya, fase mencari jawaban dari dalam diri, fase merenung, fase kilas balik. Ya, ini bukan tentang kesepian kok, ini tentang perjalanan spiritual kamu menemukan makna hidup yang lebih dalam. Kamu memang dituntun untuk lebih mendengarkan suara hati kamu. Kamu dituntut untuk lebih naik secara spiritual ya. Jangan sampai ketika ada permasalahan kamu goyah secara batin. Kamu harus bisa menjaga emosi kamu. Memang yang itu dituntut di perjalanan tahun 2026 ini, di pertengahan sampai menuju awal 2027. Di sisi lain ada Five of Cups yang membawa energi penyesalan. Ada rasa kehilangan, ada rasa kecewa yang masih membekas. Tapi energi kartu ini juga mengingatkan tidak semua yang hilang ya. Tidak semua tuh hilang dalam hidup kamu. Masih ada harapan kok yang tersisa. Dan di sini ada World hadir dalam hidup kamu. Sebuah siklus besar yang akan selesai. Ini tanda pencapaian kamu dalam hidup, penutupan bab lama dan awal baru yang lebih matang. Namun perjalanan tuh tidak sepenuhnya mulus ya. The Tower terbalik ini menunjukkan perubahan yang tertahan dan ketakutan akan kehancuran kamu. Ya, kamu tuh mungkin tahu sesuatu harus runtuh, tapi masih menahannya. Energi selanjutnya ini datang dari X of Swords ya. Energi ini tuh memperkuat nih.
Perasaan terjebak dalam pikiran sendiri, overthinking kamu tadi, padahal batasan itu tuh lebih banyak berasal dari ketakutan internal kamu, ketakutan diri kamu sendiri, bukan realitas sebenarnya. Ya, kemudian energi Five of Swords ini menunjukkan konflik baik dengan orang lain. Ada konflik kamu dengan orang lain ataupun dari diri sendiri ya. Kamu kayak merasa ada yang kurang, kamu merasa diri kamu belum cukup, kamu merasa diri kamu belum baik ya. Ada rasa apa ya, menang tapi terasa kosong. Walaupun kamu punya pencapaian, tapi di dalam hati, inside itu kamu hampa. Kamu merasa nggak apa ya, nggak bahagia sepenuhnya. Masuk ada energi Ten of Swords dalam posisi yang terbalik. Ini titik bangkit kamu. Setelah keterpurukan, kamu tuh mulai pulih. Luka yang dulunya tuh terasa akhir dari segalanya, ternyata menjadi awal baru, menjadi awal kekuatan baru buat kamu, awal langkah yang baru buat kamu. Ya, kamu pernah gagal, akhirnya kamu berani membuka lagi, akhirnya kamu berani melangkah lagi. Bukan berarti kamu terpuruk, tapi kamu bisa bangkit dengan pelajaran hidup. Dan energi yang terakhir ini datang dari Six of Swords dalam posisi yang terbalik. Ya, menutup dengan pesan penting ya, kalian masih sulit untuk benar-benar move on ya. Secara percintaan, secara rasa sakit di masa lalu, dikecewakan gitu ya, entah itu di keluarga ataupun pasangan gitu ya. Tapi hati itu masih tertahan di masa lalu. Jadi kamu harus bisa berdamai dengan masa lalu yang bener-bener kamu tuh melupakan rasa sakit, kamu melupakan rasa kecewa kamu gitu ya. Jadi untuk kalian yang lahir pada Kamis Pahing gitu ya, ini mungkin fase yang memang besar ya, transisi besar dalam hidup kamu. Dari rasa keterjebakan kamu menuju kesadaran yang sejati, dari luka lama menuju penyembuhan kamu. Tapi kuncinya ada pada keberanian kamu untuk melepaskan. Bahwa tidak semua hal itu harus bisa kamu pertahankan, dan tidak semua yang hilang itu adalah kerugian bagi diri kamu. Ingat, hidup itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa dalam kita memahami perjalanan itu. Jika kalian merasa relate dengan energi ini, mungkin ini saatnya berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan diri sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk ramalan lainnya. Kisah Langit pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.